Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita pertama kali bertemu ya, Ibu-ibu. Kalau tidak salah juga kita pernah bagi Ibu mengikuti Zoom webinar Nagari. Saya sebagai MC-nya, kalau masih ingat. Ya. Oke, saya ingin mengenalkan diri dulu, baru saya mengenal pribadi Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Agari Perdana. Saya bekerja saat ini di RC bagian akuntansi. Kemudian, alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Saya punya anak 2. Sebentar. Kemudian ini resume hidup saya. Kuliah 2015 di Pasca Sarjana Unan, S2-nya, S1 di UNP. Jadi saya masih kecil lah dari ibu-ibu semuanya. Riwayat pekerjaan 2011 di perusahaan lembaga non keuangan atau leasing. Kemudian saya juga bekerja sebagai dosen online di Universitas Terbuka. Kemudian juga dosen prodi akuntansi di UMN. Kemudian sampai sekarang juga 2022 sampai sekarang bekerja di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukit Tinggi bagian akuntansi. Sebagai perkenalan dulu, itu saja Ibu, nanti bisa ditanyakan. Kemudian saya melihat di sini ada Bu Titi. Kepada Bu Titi, kalau boleh tahu Ibu, dinas mana Ibu? Nagari, Pak. Nagari mana Ibu? Dari Nagari Bukit Sikumpah, dari Kabupaten 50 Kota. Oke. Kalau Ibu Ayu Latifah? Karyawan di Niagara Swalayan, Pak, sebagai admin gudang. Di Bukit Tinggi, Bu? Yang di Bangkawe, Pak. Oh, Bangkawe. Oh, saya tinggal di Cengkareng, Bu. Dekat ya, Pak? Iya, dekat ya. Jadi kalau tanya-tanya nanti boleh. Kemudian Ibu, di sini ada Bu Sari. Bu Sari masih di kendaraan. Iya, Pak. Saya dinas di Nagari Mage, Pak. Mage, Bu ya. Oke, terima kasih. Kemudian terakhir Bu Ayu Latifah. Sudah tadi, Pak. Yola lagi. Oh iya, Yola. Oh, berarti bergeser nih. Yola. Karyawan toko di Awur Kuning, Pak. Oh, mesti Bukit Tinggi ya? Iya. Berarti yang paling jauh Ibu Titi. Harum Ya, Pak. Solo. Arum belum lagi ya? Arum Solo, Pak. Oh, Soloknya mana Ibu Arum? Di Kabupaten, Pak. Oh, kebetulan saya juga orang tua tinggal di Kabupaten Solok. Di mana, Pak? Beristri di orang Cingkariang. Orang tua Bapak Kabupaten Solo-nya di mana, Pak? Di Simpang Rumbio. Oh, kota itu, Pak. Oh iya. Solok Coret. Ya, Solo Coret. Arum Solo Coret, Pak. Ya. Sebagai informasi saja, kalau yang paling jauh saya pernah ngajar di Universitas Terbuka, yaitu di Malaysia. Jadi dia sebagai TKI katanya. Jadi sangat beruntung ibu-ibu di sini dekat dengan kampusnya, sehingga apapun informasi bisa diketahui dengan cepat. Oke, baiklah. Ini resume atau CV ya. Kemudian kontrak kuliah. Jadi udah mendownload ya LMS-nya, dilihat ada file yang saya selipkan, PowerPoint, ada nantinya tugas dan modul. Jadi sebagai pengganti buku, saya membantu dengan membuat modul bagi rekan mahasiswa semuanya, termasuk di kelas Nagari ini. Kemudian juga saya selipkan RPS. Kemudian kehadiran wajib 80%. Tapi kalau online, saya harapkan 100% lah ya.
walaupun tidak ada muka nantinya, tapi tetap hadir. Kenapa demikian? Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang nantinya membantu dalam pembuatan skripsi. Ya. Kemudian per sesinya kita akan ada hitung-hitungan. Kalau tidak mengerti, takutnya kalau ada tugas kewalahan. Tapi masih boleh tanya, WA pun boleh. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam masih boleh. Lewat dari itu boleh, tapi tidak akan saya balas. Mungkin saya sedang di dunia lain. Oke. Kemudian pembelajaran offline, ya. Kalau online jarang mungkin ya. Oh ya, sebelum saya melanjutkan lagi, kalau semester kemarin kan pertemuan Zoom-nya tiap minggu ya, Ibu? Gimana? Umumnya Zoom, Jarang Pak. sih, Pak. Iya, maksudnya minggu ini Zoom live, kemudian minggu depannya tidak Zoom tapi tetap ambil absen. Apakah seperti itu? Iya, Pak. Atau Zoom terus? Karena saya meminta pada rekan-rekan di sini untuk Zoom terus kita. Kalaupun ada libur tanggal merah, saya usahakan tetap masuk. Gimana Ibu? Bisa ya? Nggak apa-apa, Pak. Bisa ya? Insya Allah, Pak. Ya, insya Allah ya. Kalau selagi sehat, kita tetap kuliah. Jadi takutnya pengganti harinya itu yang payah. Kalau libur, ya. Karena kita ada kegiatan ya. Kita ganti hari Sabtu, nanti ada yang pergi kemana-mana. Atau hari Minggu gitu kan. Nah, itu ya. Kenapa kita belajar statistik? Ya, karena itu. Karena statistik diperlukan pada saat pembuatan skripsi. Di manakah mata kuliah statistik berada? Yaitu di bab 1, 2, 3, dan 4. Semua bab, hampir kecuali bab 5, ada mata kuliah statistik. Makanya mata kuliah ini sangat diperlukan. Kemudian, di LMS juga saya selipkan SPSS. Udah ada yang buka, Ibu? Udah ada yang mendownload? Udah ada yang mendownload? Gimana suaranya? Belum, Pak. Tapi udah lihat ya filenya? Coba lihat di sesi, saya buka dulu filenya. Statistik. Di 10. Saya keluar dulu. Nah, di 10 ini. Jadi, mumpung kita semuanya pakai laptop, Ibu-ibu. Pak, saya pakai HP. Pakai HP. Kalau yang pakai laptop, ini kan sekarang pakai HP. Kalau pakai laptop semuanya bisa. Gimana, Ibu-ibu semuanya? Mengapa perlu pakai laptop? Ini adalah salah satu aplikasi yang memudahkan kita kuliah. Kalau tidak semuanya pakai laptop, berarti manual, membuat tulisan tangan. Bagaimana? Berarti pakai laptopnya hari ini langsung, Pak? Enggak, belum lagi. Paling lama kita mulai di pertemuan setelah UTS. Oh, bisa, Pak. Bisa, Pak. Paling cepat hari ini. Paling cepat. Paling lama setelah UTS. Enggak, Pak. Cuma besok lah, Pak. Ya, nggak apa. Berarti kalau ini kan sebagai alat mempermudah saja. Misalnya gini, kita dulu menghitung pakai jari. Setelah itu ada teknologi baru namanya kalkulator, ya kan? Nah, pengganti kalkulator SPSS seperti itu. Ya, bagaimana? Kemarin udah di-download tapi dari HP, Pak, kemarin downloadnya. Oh, nggak bisa. Yang dari laptop belum ada. Nggak bisa, Ibu. Iya, cuman pengaturan keluarnya, Pak. Iya, betul. Jadi disarankan nanti paling cepat di pertemuan kedua, paling lama di pertemuan setelah UTS. Nanti kalau ada keraguan cara mendownloadnya, silakan screenshot, tanyakan ke saya. Gimana caranya? Karena nanti
ini adalah SPSS paling dasar yang terbaru udah 27, ini 15 ya. Jadi mungkin ini yang paling awal-awal. Jadi ini untuk rekomendasi semua laptop bisa SPSS-nya. Jadi ini adalah pengganti Microsoft Excel, pengganti menggunakan tangan seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, kita lanjut. Mata kuliah ini adalah mata kuliah hitung-hitungan, yang mana setiap sesinya ada tugas. Oh ya, sebelum saya lanjutkan lagi, bagaimana kalau tugas itu, ini ada dua opsi. Opsi pertama, tugas itu dibuat di kelas. Jadi sebelum jam 7, sebelum kita tutup atau kita pulang, tugasnya dikumpul. Misalnya 10 soal, berapa siap? 10 bagus. Kalau 7, ya tidak masalah. Bagaimana? Atau dibuat seminggu kemudian baru dikumpul. Kasih waktu apa soalnya? Boleh. Ya, gimana yang lain? Kasih waktu ini maksudnya 1 minggu. Karena 1 minggu, Pak. Satu minggu. Iya. Soalnya kan pas online ini kadang-kadang nggak bisa langsung dibikin gitu, Pak. Jadi berarti ada yang lagi di tidak ada meja mungkin ya? dan misalnya lagi di perjalanan atau lagi di mana. Betul. Oke. Karena kenapa opsi pertama itu saya hadirkan? Karena itu memudahkan, jadi seminggu kemudian tidak ada terpikir tugas lagi gitu. Itu sih keunggulan opsi pertama. Kalau opsi kedua, berarti kita ajarkan di kelas latihannya, kemudian tugasnya seminggu. Kenapa setiap pertemuan ada tugas? Ini adalah bagian dari belajar. Karena belajar di kelas, secara penelitian 20% daya tangkap kita. Nah, 80% lagi di mana? Itu membuat tugas, membaca, dan sharing ilmu dengan yang lain. Nah, disitulah kemampuan kita bertambah. Mengapa demikian? Karena itu juga terjadi pada diri saya. Ada kemampuan orang menangkap pelajaran itu melalui audio, dengan mendengar saja. Maaf, orang buta gitu ya. Dia tidak bisa melihat, tapi daya tangkap indera lainnya sangat bagus. Ada orang yang audio ya, ini visual, audio visual, berarti yang visual saja. Dengan melihat, dia langsung nangkap. Ibu-ibu gimana? Apakah salah satu atau campuran keduanya? Kalau saya campuran keduanya, audio satu, visual satu, dan tambah dengan tugas membaca dan diskusi dengan rekan-rekan lain. Saya sarankan seperti itu. Berarti itu opsi kedua ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut. Nah, cara penilaian. Cara penilaian saya berjanji pada kelas ini tidak ada nilai C. Kalau syaratnya seperti ini. Nilai B adalah rentang 85 sampai 90 ya. Masih dengar, Ibu, Bapak? Ibu? Ya, Pak, lanjut. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Ya. Jadi nilai A 100. 100 ini kapan ya? Yaitu pada saat semuanya pribadi itu hadir, kemudian membuat tugas, mengisi kuis, dan aktif di kelas. Aktif di kelas itu adalah bertanya, membuat jawaban. Membuat jawaban bagi yang tidak punya laptop, langsung aja bilang, ini angkanya segini, Pak. Nah, gitu. Atau ini salah, Pak. Mengoreksi saya, itu disebut aktif. Atau dia bisa juga mendapat nilai B atau A, dia pasif, dia diam aja. Tapi dia harus nilainya 100 di UTS dan di UAS. Gimana? Kalau di sini, walaupun di UTS atau UAS nilainya rendah, tapi karena dia aktif, nilai keaktifannya membantu, sehingga tetap dapat nilai A. Seperti itu. Tinggal pilih saja, atau kombinasi, aktif dia dan pasif dia. Dia juga bagus di teori, dia juga bagus di praktek. Sudah saya pastikan itu A. Jadi 2 cara untuk mendapatkan nilai saya adalah pasif boleh diam-diam aja,
asalkan dia bagus di UTS dan di UAS. Kemudian aktif, dia tidak meyakinkan nilainya di UTS di UAS, tapi dia aktif. Nah, maka saya hargai keaktifannya. Setiap keaktifan saya hargai, karena apapun dari kehadiran saya hargailah gitu. Oke, ada pertanyaan dengan penilaian ini? Kemudian kehadiran ya. Enggak, Pak. Jangan Kehadiran. pelit-pelit. Ya, pokoknya ini aja. Gitu ya. Ini mumpung 5 orang kita, jadi tidak masalah. Berarti saya insya Allah cepat ingat orang-orangnya yang mana aktif. Semoga semuanya aktif ya. Amin. Oke, lanjut. Amin. Ini teori yang akan kita pelajari. Ada 12 topik. Jadi topik ke-12 adalah topik yang terus disisipkan sampai semester di akhir semester ini. Misalnya di teori ini akan ada SPSS, tapi cuma pengenalan. Kemudian di variable data ada SPSS. Sampai seperti itu di pertemuan terakhir. Intinya ini adalah aplikasi yang memudahkan. Misalnya gini, dulu kita menelpon pakai telepon biasa, sekarang udah ada WA, memudahkan gitu. Gimana? Kalau ia memudahkan, nanti saya ajarkan. Kalau tidak, berarti cara manual. Pakai rumus-rumus. Gitu. Jadi ini adalah mata kuliah rumus-rumus. Tapi kalau dengan SPSS, rumus itu hanya dalam tekan-tekan aja. Klik-klik aja. Jadi ini seperti ini, SPSS itu. Ini yang 16. 16 tibanya. 16. Ya, lagi loading, Pak. Udah di-download. Ya. Oh. Bentar, saya lagi buka. Berarti Ibu yang belum datang, si Ibu mana ya? Ibu mana yang belum datang, Ibu? Hadir semua, Pak. Tadi yang Ibu tadi? Ya, Ibu Sari itu, Pak, Bu Isma. Oh, itu dia tuh. Coba saya lihat. Maaf terlambat, Pak. Iya. Yang penting Ibu Isma tadi ya? Isma. Oh, panggilannya Sari. Sebentar. Lagi loading dia. Oke, lanjut aja dulu. Kalau tidak ada pertanyaan. Mana ini? Novel tadi ya. Kok hilang dia? Pak, dia ini pas pas install username terus organisasinya apa isi, Pak? Oh, nama Ibu aja. Nama. Coba Ibu share screen aja sebagai pengetahuan bagi yang lain. Nanti saya tunjukkan. Ya, ini selagi Ibu titik apa? Kemudian ini WA saya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan mengenai tugas, mengenai mata kuliah, silakan. Sudah ada ya, chat pribadi udah saya chat ya, itu nomor saya. Oke, Bu Titi, nanti tanya langsung aja kalau belum Nggak bisa. bisa, Pak. Hah? Enggak, ini share screen, you cannot start share screen. Tunggu sebentar. Other participant. Stop share.
Mana ya? Silakan Bu. Tunggu, Pak. Berarti Nah, dari sininya, Pak? ya dari Iya. sini. Berarti udah download Bu ya. Kalau udah download, Udah download. tekan. Silakan tekan. Udah, Pak. Kemudian nama, nanti diisi ke nama. Kayak gini, Pak. Pas. Belum keluar. Next, Pak. Ya, next. Accept. Bagi yang lain, Nah, yang ini. yang udah download, Ibu apa aja? Kecuali yang pakai HP nggak masalah itu. Ini dipelajari aja dulu. Pelajari aja dulu. Next, Pak. Tapi Ibu tampilannya nggak berjalan Ibu. Ini. Yang ungu ini bukan, Pak? Nggak jalan ya Bu. Nggak keluar, Pak? Iya. Atau gini aja Bu. Oh, biar aja nanti dulu. Kita japri aja nanti. Karena tampilan Ibu. Gimana yang lain? Stop aja dulu, share screen dulu Bu. Oh, iya. Bapak, Iya. Ibu Sari. Tunggu, Pak. iya saya pernah itu menginstalnya, tapi bahasa Thailand Gimana apa stopnya itu? lagi nih, Pak? Deh Bu. Di close aja, Pak. Ya, close aja dulu. Bu Sari sepertinya mau bicara juga. Nanti kita japri aja Bu ya caranya. Sepertinya tidak bisa seperti ini. Oke, kita lanjut. Maaf ya Ibu Titik ya. Terima kasih telah kontribusi. Bu Sari silakan. Ada bertanya tadi? Tidak bertanya Pak, tapi saya setelah menginstal begitu. Ya. Laptop, Ya. tapi itu bahasa Thailand. Jadi Ya, saya bahasa asal- Thailand. Nah, itu makanya kalau memang sudah terbuka nanti tanyakan saja kepada saya secara langsung apa aja yang ditekan-tekan. saya klik Atau yang gini paling aja, atas. saya buka Habis aja, itu dia ada 4 Bu ya. ya, Ya, paling bawah pilihnya itu. paling atas. Kentut. Atau gini aja, saya buatkan videonya aja. Video itu aja yang ditulis-tulis dilihat-lihat ya. Ya Bu Tapi Sari ya, sepertinya Bu saya Titik. masangnya Pak. Oke. Ya, Pak. Kalau udah terbuka nanti biar mudah aja. Sekarang kan zamannya zaman gadget Bu ya. Oke, baik Bapak. Jadi semua teknologi harus kita kuasai. Apalagi ini untuk pembuatan skripsi kita nantinya. Oke, mari kita mulai. Itu perkenalan dari saya. Kalau tidak pertanyaan, kita mulai kuliahnya sampai jam 6 lah. Minggu depan baru kita lamakan. Karena ada hitung-hitungan. Ya, oke. Udah nampak? Sudah Pak. Oh, di laptop saya yang tegang. Sebentar. Hang deh. Tunggu sebentar, Bu. Ibu. Mohon bersabar dulu.
Udah ada yang mendownload file PPT-1 sama modul? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Modul udah dibaca? Baru beberapa halaman, Oh Pak. iya, nggak masalah. Berarti kalau belum ada yang baca, takutnya kalau saya bertanya nanti ya belum nyambung ya. Berarti minggu ke depan saya akan baca dulu, karena di awal saya akan mengadakan kuis. Kuis adalah kemampuan sejauh mana rekan-rekan atau mahasiswa semuanya kemampuan dasar. Kemudian setelah itu baru kita review lagi dengan tutorial, sehingga dari yang belum tahu menjadi tahu. Nah, itu makanya perlunya kuis seperti itu. Kemudian kita coba lagi. Udah ya. Pas tampilnya nggak bisa ya. Tegang nih. Sebelum ada yang tahu itu apa statistik? Ibu, ada yang tahu? Mana suaranya, Ibu? Itu statistik adalah angka dan statistika adalah ilmu begitu, Ah. Pak. Oke, betul. Ini saya catat ya. Siapa yang aktif? Ini akan bagian dari penilaian. Tadi Bu Sari ya? Ya, betul. Itu saya salah orang. Ya. Ya, betul. Bagi yang lain? Dalam contoh lain Gasan, Pak. tidak harus pengertian. Jadi pemikiran saja apa yang diketahui selama ini tentang statistik. Karena pemerintah saja membuatkan sebuah kantor, ya, Badan Pusat Statistik. Saking pentingnya itu statistik ya. Di Nagari juga ada. Contoh statistik ada di Nagari. Apa itu? Kalau udah baca sekilas, apa itu? Yang lain, Yola, Bu Latifah, Bu Arum. Apa contoh statistik? Mungkin di kantornya, di tempat dia bekerja, Mungkin apa contoh statistik? data penduduk yang bekerja. Ini siapa? Bu Sari ya? Bu Sari udah? Kalau yang udah, sudah saya catat. Itu, Pak. Kayak publikasi APB. Oke, betul juga. Bu Sari udah, Bu Titik belum, Bu Latifah. Apa contohnya? Kalau yang statistik biasanya dari BPS itu ada yang mendata, misalnya ngambil sampel yang pekerjaan yang pedagang gitu, Pak, Oke, biasanya. betul. Kemudian yang belum lagi Bu Ayu Latifah. Bu Yola belum lagi. Apa itu Ibu? Gimana yang lain? Kalau pengumpulan data omset per hari masuk, Pak. Oke, betul. Itu Ibu siapa itu? Ayu Latifah, Pak. Ayu Latifah ya, catat. Jadi contoh statistik itu sudah Ibu lakukan sehari-hari. Misalnya apa? Membuat absensi. Absensi itu ada hadir, tidak hadir. Nah, itu berupa angka-angka, ada informasi. Itu adalah contoh dari statistik. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, statistik juga. Ya, kenaikan harga barang, ada grafik, statistik juga. Ya. Tergambar? Sejauh ini apa itu statistik? Ya. Bahkan negara pun membuatkan kantornya sendiri, Badan Pusat Statistik. Jenis penduduk jumlah penduduk, bayi, dewasa, tua, itu contohnya. Ya. Gimana? Udah terbayang ya? Apa itu statistik? Udah. Kita pikirkan yang mudahnya aja dulu. Jangan yang sulit-sulit. Halo? Masih ada ya?
Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Biar cepat selesai. Ini juga tidak bisa dibuka ini. Share screen. Tidak bisa dibuka ya. Sebentar. Kemudian kalau tidak bisa ini. Sebentar. Oke, menjelang kita masuk, kita kuis dulu. Silakan jawabannya langsung WA pribadi saya ya. Misalnya nomor 1 siapa? Ini kan ada nih 1, 2, 3. Ya. Jadi satu gelembung terdapat semua soal. Jadi pertanyaan 1 jangan di-enter dulu. Siapkan HP-nya. Udah, Ibu, Bapak? Ibu-ibu, Bu Sari, Bu Titi, Bu Yola, Bu Ayu, Bu Arum. Siapa dia? Nomor 1 ini. Pertanyaan nomor 1, siapa dia? Oke, kita lanjut nomor 2. Udah? Silakan WA saya langsung ya. Tapi jangan di-enter dulu. Jangan di-enter dulu. Satu gelembung. Jadi nomor 1 titik siapa orangnya? Di nomor 1 siapa, koma. Nomor 2 siapa, 3 siapa. Kemudian enter, tapi jangan send. Enter pertanyaan nomor 2 ini pertanyaan nomor 1 baru. Siapa orang ini? Nomor 1 siapa? Nah, koma. Nomor 2. Oke, udah. Yang lain gimana, Bu Arum? Saya lanjut lagi nomor 2 pertanyaannya. Udah dijawab? Ya, Pak. Tunggu, Pak. Ya, boleh. Oh, nggak boleh googling dulu. Jangan googling dulu. Jawab semampunya aja. Kalau misalnya belum tahu gimana, Pak? Ya, buat belum tahu. Buat belum tahu. Oh, belum tahu gitu. Ya, yang jelas ini bukan saya ya. Ini orang lain. Ibu Sari. Bu Sari udah? Sari udah? Bu Yola udah? Saya lanjut lagi. Bu Latifah. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, koma yang kedua. Kalau tahu. 3 tahu. Nanti kita bahas ya. Oke, pertanyaan nomor 2. Ini kan udah. Nah, ini siapa? Bapak Jokowi bilang, ini siapa? Ini Pak Jokowi nanya ya. Enggak. Bukan. Nah, ini nomor 2. Nomor 1 tahu ya apa nama programnya? Minimal pernah mendengar. Ini nama aplikasinya, Pak. Boleh, nama aplikasi. Pokoknya sepengetahuan aja. Nama aplikasi, nama gambar. Boleh. Berarti jawabnya gimana, Pak? Nomor 21 gitu? Ya, 2 titik, apa namanya? Namanya misalnya Avanza, koma, Honda, kan gitu. Koma, ini masih nomor 2. Jawabnya masih satu gelembung sama yang tadi. Ya, Pak. belum, jangan di-enter dulu. Satu gelembung. Nah, nomor 3 lagi. Nah, ini bagi yang suka sinetron nih. Mana populasi dan mana sampel? Apakah nomor 1 itu populasi dan nomor 3 adalah sampel?
Udah? Mana? Nomor 1 kah populasi atau nomor 2 kah populasi? Ya udah ya, lanjut. Boleh lanjut? Boleh, Pak. Boleh lanjut? Ya, nomor 4. Ini tadi saya sudah highlight, sudah mencuplik sedikit di manakah posisi statistika dalam skripsi. Bab 1 kah, bab 2 kah, 3, 4, 5. Boleh dibuat semuanya, atau boleh salah satu, atau boleh salah 2, atau salah 3. Kan gitu. Dah, tadi saya sudah sempat bicara tentang di manakah statistik berada. Dah ya, lanjut. Bu Ayu Latifah. Lanjut, Pak. Bu Sari. Lanjut, Bapak. Oke. Nomor 5, apa itu data? Baik itu dalam bentuk jelaskan boleh, contoh boleh, sebutkan boleh. Jadi kan saya udah bilang apa itu statistik, bisa dengan ada kantornya atau boleh gitu, atau dengan bentuk lain gitu. Pokoknya sepengetahuan seminimal mungkin boleh. Apa itu data? Data bahasa Inggrisnya, data. Oke, lanjut ya. Kalau belum silakan bilang, kalau enggak saya lanjut. Nah, Tunggu, Pak. oh belum. Nah, mana itu data? Udah? Bu Oyola, udah bisa? Udah, Pak. Udah ya. Tadi yang WA tadi Bu Yola? Iya, Ya, Pak ya. Yola. Udah bisa. Nomor 4 udah tahu pertanyaannya? Nomor 4 udah, Pak. Nomor 2 tadi yang belum. Nomor 2 ini? Iya. Ya, apa? Kalau tidak tahu, bila tidak tahu ya. Baik, Pak. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ini mana yang data? Jangan serius Ibu-ibu, ini belum pertanyaan ini. Data itu kalau dari gambar ini yang data. Bukan ini yang data. Kenapa? Karena lantainya data ya. Data itu bahasa Minang. Jadi orang barat mengambil datanya. Bukan ini intermezzo aja. Ya. Data. Mana yang lebih data kan itu? Ini orang Minang nih. Lantainya lebih data ya. Bukan ini yang serius pertanyaan tadi. Nah, ini pertanyaan serius. Intermezzo, kemudian pertanyaan terakhir. Oh, masih banyak pertanyaannya ternyata. 6. Manakah skala pengukuran dalam statistik? 1 atau 2? Cuma pilih saja. Ya, 1 atau 2 dalam statistik. Atau bisa jadi kedua-duanya, atau bisa jadi tidak kedua-duanya. Boleh. Semuanya dibebaskan karena kita negara demokrasi, bebas. Asalkan ada dasarnya, boleh. Perbedaan itu indah. Ya. Yang punya suami istri pun dia berbeda sehingga bisa bersatu. Indah ya. Oke, lanjut. Terakhir, manakah yang disebut dengan hipotesis? Yang inikah atau yang inikah? Ya, teori Darwin itu apakah hipotesis? Kemudian teori hukum itu apakah hipotesis, hukum permintaan dan penawaran? Ini saya cuplik saja, hukum permintaan, hukum penawaran. Nah, seperti ini ya, setiap awal kita masuk, kita ada kuis untuk membuka cakrawala pikiran. Jadi, apapun poin kuis itu merupakan poin-poin yang akan dijelaskan di tutorial di saat Zoom itu tersebut. Oke, kalau udah terjawab, mari kita send. Silakan kirim.
Belum Pak, yang nomor 2 lagi mikir-mikir Pak. Bilang aja kalau tidak tahu, tidak tahu. Share-nya di grup apa chat Enggak, pribadi, Pak? pribadi saya. Nih, Pak Jokowi aja bertanya ini siapa katanya kan. Ya. Oke. Masih belum ada yang kirim? Baik. Selagi menunggu, silakan dipikirkan dan dikirim biar kita lanjutkan. Oke, udah mulai ada yang masuk. Masih ada yang belum? Oke, udah 1, 2, 3, 4. Satu orang lagi. Nah, ada 5 orang. Mari kita bahas kuisnya. Pertanyaan pertama. Siapakah orang ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nomor satu nanti bisa di Google. Dia adalah ahli statistik dari Gojek. Dari mana, Pak? Gojek. Lambangnya kan Gojek? ada. Lambangnya ada kan? Gojek kan? Wijaya. Nama belakangnya Wijaya. Nanti bisa di Google. Nama perempuan ahli statistik Gojek. Data scientist-nya dia. Kemudian yang kedua ada yang tahu? Ada, Pak. Siapa? Jadi yang kedua adalah Koh Stephen. Dia adalah ulama, mu'alaf. Dia bekerja di ahli statistik di Singapura. Jadi selain ustadz, mu'alaf, dia juga ahli statistik. Ya, jadi tidak tertutup kemungkinan statistik adalah lahan empuk untuk mendapatkan uang. Nah, gitu. Karena kalau bisa SPSS, nanti ibu-ibu semuanya bisa mendapatkan uang dari SPSS. Gimana caranya? Nanti kita bahas kalau udah. Jadi sedikit pembukaan saja, bahwasanya statistik SPSS akan diperlukan dalam pembuatan skripsi. Nah, bagi orang-orang yang tidak punya waktu atau malas gitu ya, kita bisa membantu mereka dalam bentuk statistik bab 4. Pernah dengar kan makalah skripsi ya? Nah, itu bisa kita bantu. Di Padang saja, untuk skripsi itu bisa 5 juta. Lumayan bukan? Halo, masih ada suaranya ya? Oke, lanjut. Pak. Nomor 3, ada yang tahu? Nomor 3, pemilik Facebook ya. Mark Zuckerberg dan istrinya. Marknya aja yang tahu, Pak. Ya, Zuckerbergnya lupa, nggak apa ya. Oke, tetap saya nilai apapun yang dijawab tetap saya nilai. Dan istrinya, mereka adalah lulusan Oxford University di Amerika. Mereka juga ahli statistik, ahli tentang data. Kemudian Pak Jokowi menanya ini siapa? Ini sebagai intermezzo aja tadi. Ini adalah pemilik Tokopedia bagian statistiknya juga. Kemudian yang pertama ini adalah Microsoft Excel. Ya. Aplikasi yang kedua adalah Smart PLS. Ini juga bagian dari pengolah data, namanya PLS. Ini Excel. Salah dikit tadi, Pak. Nggak masalah, salah. Pokoknya apapun tetap saya nilai. Excelnya di nomor 2 tadi.
Boleh. Ini yang ketiga apa tahu? SPSS. Nah, betul. SPSS. Yang keempat adalah R. Namanya R. Itu saja. Ini udah ada sebenarnya bantuan. Ini R nih. Aplikasi untuk mengolah data juga. Kemudian, mana populasi dan mana yang sampel? Ini film apa kira-kira? Nggak nonton Layangan- sinetron. Layangan putus, Nggak Pak. ada nonton Ah. sinetron, Layangan Pak. putus. Nah, ya ini layangan putus. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Pernah. Ya nonton. Nomor 1 itu apa? Populasi atau sampel? Sampel, Pak. Sampel, Pak. Nomor 2? populasi. Populasi. Ya, sepakat ya? Ya, Pak. Oke, betul. Nah, ini sudah saya highlight tadi. Nomor 4 nih. Di manakah posisi statistika dalam skripsi? Jadi Nggak tahu sih deskripsi Pak, dijawab di bab 3. Jadi skripsi itu ada 5 bab. Bab pertama adalah pembukaan dan bab 5 adalah kesimpulan. Jadi posisinya adalah bab 1, 2, 3, 4, kecuali bab 5. Ya. Kenapa tidak ada di bab 5? Karena di bab 5 hanya menampilkan kesimpulan dari penelitian kita. Tidak ada angka-angka di sana. Di bab 1 ada angka-angka, 2 juga ada, tabel, grafik, ada di bab 2, bab 3, pasti ada tabel, dan bab 4 adalah hasil perhitungan dari SPSS. Nah, cuma di bab 4 kita sudah bisa mendapatkan cuan, nah, kan gitu. Tapi nggak masalah, ini ilmu aja, nggak usah kita targetnya ke sana ya. Kalau ingin nanti bisa japri saya cara belajarnya gimana Pak gitu ya, untuk mendapatkan uang gimana Pak ya, nanti saya bantu. Oke, nomor 5. Apa itu data? Data itu boleh dijawab sebebas-bebasnya. Yang jelas data itu adalah rekaman kejadian atau event atau peristiwa. Maka terjadilah sebuah data. Misalnya gini, ada gempa, gempanya besarnya 5 skala Richter. Kan kejadiannya udah terjadi. Maka direkam, direcord, itulah disebut dengan data. Kejadian yang telah dicatat atau direkam, ya. Itu intinya. Teorinya seperti itu, tapi boleh nanti saya lihat jawabannya masing-masing. Kemudian manakah yang data? Jadi data itu bahasa Minang ternyata ya. Kemudian, nah nomor 6, manakah skala pengukuran dalam statistik? Yang 1, Pak. Nomor 1 Pak. Yang jawab 1 betul, yang jawab 2 betul. Orang statistik juga menggunakan ini, ya. Kenapa? 2 juga, Pak. Ya, berarti jawab 1 boleh, jawab 2 boleh, atau kedua-duanya boleh. Kenapa 2 boleh? Karena statistik tidak hanya digunakan oleh orang akuntansi saja. Orang kedokteran juga menggunakan statistik. Orang perawat, kebidanan, kedokteran, orang fisika. Ya. Ini hanyalah skala. Yang penting skala itu ditampilkan dalam bentuk angka, nah itu adalah statistik. Ilmu besarnya adalah statistik seperti itu. Kemudian nomor 7. Pernah kan dengar teori Darwin? Jadi Darwin itu mengungkapkan bahwa manusia berasal dari kera. Itu bukan sebuah teori. Jadi orang mengatakan itu teori evolusi, benar juga, tapi itu hanyalah hipotesis. Apa itu hipotesis? Yaitu dugaan sementara. Misalnya gini, kita menduga besok akan hujan. Nah, menduga. Kenapa menduga? Teorinya seperti apa? Ada awan hitam, ada cewang di langit gitu ya, ada petir gitu ya. Ternyata besoknya tidak hujan. Apakah itu salah? Enggak. Itu disebut dengan hipotesis. Begitu juga dalam bab 1 nanti kita juga menjelaskan hipotesis. Dan di bab 2 juga itu kita meyakinkan, yakin kita besok akan hujan. Gitu juga. Kita sebagai orang akuntansi, kita yakin bahwa akuntansi ini berguna. Nah, ternyata gimana? Makanya diperlukan penelitian seperti itu. Jadi jawabannya adalah kedua-duanya betul. Apapun dijawab betul. Teori yang sifatnya sementara disebut dengan hipotesis. Beda dengan 1 tambah 1 itu 2 ya. Apakah itu hipotesis? Ilmu pasti. Gimana? Bagi yang lain?
Saya catat siapa aktif ya. Jadi hipotesis itu apa? Jadi 1+1 adalah 2. Pasti ya. Pasti. Ya. Berarti kalau belum ada teori itu disanggah, dilawan, berarti masih hipotesis. Tapi jika ada lawan, maka disebut antitesis. Tapi kalau udah betul, tesis. Ya. Kalau udah betul, tesis namanya. Makanya S1 itu skripsi, S2 itu tesis namanya. Karena teori sudah tidak dibantahkan lagi. Seperti 1+1, 2. Gitu ya. Matahari terbit di timur, ya, bukan di barat ya. Nah, karena udah pasti. Kalau tidak ada bantahan berarti itu disebut dengan tesis. Nah, kenapa di S3 namanya disertasi? Karena teori kita itu dibuatkan sebuah buku, makanya disebut dengan disertasi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut ke poin. Ini belum lagi ya. Kita sampai jam 7, Ibu-Ibu ya. Bisa? Buat permulaan Tadi sekarang. sampai jam 6, Pak. Jam 6. Pak. Ini belum Dikat masuk nanti lagi. dikit, Pak. Ini belum masuk lagi nih. Pertemuan pertama dikat, Pak. Oh gitu. Kalau teorinya bisa dibaca lah ya. Kita lanjut angka-angkanya aja ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, ini secara cepat aja. Statistik dibagi atas 3. Secara aktivitas, metode, variabel. Bisa dilihat dari, udah di-download atau dibaca aja atau di print Ibu-Ibu? Masing-masingnya? Di-download aja, Pak. Oh, yang pakai HP susah ya. Jadi ini biar cepat ya, setengah jam lagi. Kini dibagi, bisa dibaca nanti. Kemudian kita lanjutkan. Posisi kita adalah statistika multivariat. Kenapa? Ini adalah statistika yang menggunakan semua data-data, sedangkan yang lain itu datanya sedikit. Makanya kita multivariat, multiplier, multiverse. Nah, film-film seperti itu ya. Dengan ada multivariat, kita sudah belajar univariat, sudah belajar parametrik, non-parametrik, dan semuanya. Oke, ini bisa dibaca. Di modul sudah saya tuliskan juga. Ini teorinya bisa dibaca. Nah, ini nih sering tegang. Sebentar. Tegang lagi dia. Sampai di mana tadi? Tegang lagi dia. Lelah dia, Pak. Ya, mungkin karena ada sore ya. Nah, ini tadi populasi adalah, misalnya contoh populasi itu apa Ibu-Ibu, Bapak? Ibu-Ibu. Penduduk Indonesia itu adalah populasi. Sedangkan kalau Pulau Jawa, Pulau Sumatera, misalnya gini, dalam pemilihan presiden akan dilakukan survei. Survei itu dilakukan untuk populasi atau sampel? Silakan jawab. Sampel, Pak. Itu Ibu apa itu? Ayu. Iya, Pak. Oke. Ya, betul ya. Sampel ya. Karena untuk populasi itu adalah bagian terbesar dari masyarakat Indonesia. Akan menghabiskan banyak waktu, banyak uang, banyak tenaga. Makanya para surveyor itu dia
memberikan survei kepada orang Jawa atau mahasiswa atau penduduk sekitar, bahwasanya presiden kita sekarang yang menang ini. Nah, data yang mereka gunakan adalah sampel, ya, bukan populasi. Oke, jelas ya, itu teorinya. Secara runutnya, banyaknya teori nanti bisa dibaca di modul. Kenapa kita belajar tentang populasi dan sampel? Karena itu tadi, kalau kita sampel adalah bagian dari populasi. Misalnya gini, ibu-ibu pernah ke rumah sakit ya, nanti periksa darah, yang diambilnya semua darah kita atau sampel darah kita? Sampel, Pak. Sampel darah. Nah, itu contoh dari populasi dan sampel. Jadi, yang kenapa belajar sampel? Karena menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Kalau bayangkan kita mengambil darah, tenaga medis mengambil darah semua orang, menaruhnya di mana? Apalagi kalau udah lebih sejam dia bau, gitu ya. Pokoknya sampel harus mewakili populasi. Jika tidak mewakili populasi, maka penelitian itu ditolak. Misalnya gini, seorang lembaga penelitian survei, dia mensurvei calon presiden Indonesia, tapi yang jadi sampel adalah orang Vietnam. Betul nggak pengambilan sampelnya? Salah. Salah ya? Betul, Bu Titi? Ya, salah ya. Nah, seperti itu teorinya. Teori lengkapnya bisa dibaca. Itu ya, secara singkat. Nah, ini mulai hitung-hitungan. Rumus untuk mencari sampel. Rumus pertama dari Roscoe tahun 75 di buku Maskaran 992, saya kutip. Kalau sampel 30 sampai 500 elemen atau orang atau unit, maka sampelnya dipecah lagi ke dalam subsampel seperti ada pria, ada wanita, tamatan SD, SMP, rasa pahit, manis, dan sebagainya. Maka jika ditemukan sampai 500, cukup menjadi sampel adalah 30 orang. Nah, ini juga akan membantu ibu-ibu nanti dalam penelitian skripsi. Sekarang udah semester 2 ya? Iya, Pak. Nah, berarti semester 8, 6 semester lagi, 3 tahun lagi, harus diperhatikan. Pilihlah sampel itu yang mudah dicari, mudah biayanya. Ya. Kalau dulu saya, mata kuliah skripsi saya tentang pasar modal. Jadi saya hanya tinggal mendownload, tidak perlu ke Jakarta, tidak perlu ke Padang, tinggal di laptop. Saya download semua populasinya, saya jadikan sampel, hemat biaya. Jika itu adalah penelitiannya sifatnya sekunder. Sekunder itu apa? Penelitian yang mengambil data saja dari orang lain. Sedangkan primer adalah mengambil sampel dari orang tua langsung. Misalnya gini, ibu ingin melihat gizi buruk, ya. Ini contoh dalam contoh ya, gizi buruk di jorong ibu ya, atau di nagari atau di kecamatan ibu. Maka untuk pergi ke sana saja udah berpikir untuk uang ya, ada uangnya, ya, ada waktunya, ya. Tapi sekarang dengan memudahkan, ada rumus, yang penting sampel yang kita tuju itu mewakili boleh 30. Ini teori Roscoe, dia bilang boleh 30. Dan sekarang sudah dibantu dengan Google Form. Dengan Google Form kita minta WA orang itu. Pernah Ibu semuanya diperoleh di WA-nya Google Form. Jadi kita ngisi aja. Itu adalah merupakan kuesioner, ya. Kemudian ini teori dasar. Kemudian jika sampel itu menggunakan kategorinya diketahui populasinya atau tidak diketahui populasinya, maka teori yang dipakai adalah teori Slovin dan Isaac Michael. Nah, kenapa tidak diketahui populasinya? Seperti ini. Kita ingin meneliti gizi buruk tadi ya. Berarti yang kita teliti tahu populasinya, yaitu anak-anak balita. Ya. Kalau tidak diketahui populasinya, berarti misalnya gini, penelitian untuk siapa akan pemenang presiden. Berarti kita harus mengetahui dulu apakah remaja yang kita
kita jadikan sampel, atau ke orang tua, atau direktur saja gitu ya. Karena kita belum tahu, karena saking banyaknya populasi yang ada. Jadi sulit. Maka digunakanlah teori Slovin dan Isaac Michael. Rumusnya adalah N kecil, ini yang akan kita cari, ukuran sampel, dan N besar, populasinya berapa, E adalah tingkat error. Ya, tingkat error, tegang lagi dia. Oke, tingkat error. Nah, nanti kita contohkan ya. Dan seperti itu rumusnya, nanti kita latihan dan contoh soalnya seperti ini. Kemudian Isaac Michael. Nah dia, tegang lagi. Maaf. Isaac Michael, rumusnya cukup mudah. Misalnya gini, dia menawarkan kita tabel. Dari tabel itu kita mengetahui. Jadi gini, dalam ilmu sosial, kepastian itu tidak ada. Kecuali pada ilmu pasti, ilmu eksak. Oh, saya mendengar Bu Titi dulu eksak, Bu ya. Teknik dulu ya. Iya, Pak. Ah ya, 1+1 2, Bu ya. Iya, Pak. Ya, kalau dalam ilmu sosial 1+1 bisa jadi 10. Nah, Tidak pasti ya, Pak. Iya, karena tidak pasti. Karena semua jawaban bisa betul. Makanya disebut dengan ilmu sosial. Makanya dalam 100% keyakinan, ada 10% kita tidak yakin. Ada 5% tidak yakin dan 1% tidak yakin. Biasanya dalam ilmu eksak, 1%. Dari 100%, 99% adalah keyakinan dan 1% adalah ketidakyakinan, kekeliruan, atau ada error. Kalau di ilmu sosial, rentangnya adalah 5% sama 10%. Ya. Bisa jadi itu prediksi, misalnya cuaca akan hujan besok, berarti 1% adalah errornya. Bisa jadi salah hitung, salah input, atau bisa jadi kita sebut dengan kuasa Tuhan. Makanya tidak boleh kita menyebut ada 100%. Begitu juga dalam ilmu statistik. Misalnya gini, sampel kita adalah 100 gitu ya. Kita meneliti tentang Ibu Arum tentang kepadatan penduduk di Jorongnya gitu ya, atau Bu Titi. Maka kita yakin berarti kita ilmu sosial 5% aja. Berarti sampel kita adalah 78 orang. Ya, seperti itu ya caranya ya. Ngerti Bu Sari, Bu Arum? Bu Yola? Gimana? Kurang, Pak. Hah? Saya ulang lagi. Jadi kita misalnya meneliti tentang gizi buruk di kota kita. Kita mengetahui, setelah kita ketahui ada 100 bayi yang akan kita jadikan objek penelitian. 100 bayi. Nah, kita boleh dalam penelitian tidak 100 bayi kita jadikan objek penelitian. Kenapa? Karena kita harus mengambil sampel. Kenapa harus mengambil sampel? Untuk memudahkan biaya, waktu. Maka kita tetapkan 5%. Ya. Error kita 5%, boleh 10%, tapi saya tetapkan 5% dulu. Kita lihat ke bawah, berarti 100 sampel, 5% errornya, 78 orang yang kita jadikan sampel. Ada pertanyaan? Atau ada yang belum paham? Pak, misalnya kalau kayak di Nagari yang kalau yang jadi apanya anak yang stunting, Pak, biasanya kan boleh. Kalau itu udah pasti apanya datanya, Pak. Misalnya yang berat badan tinggi badan umurnya nggak cocok. Ya. Itu dia masuk stunting. Itu termasuk dalam ini atau gimana, Pak? Nah, kalau dia lebih datanya lebih dari 30-an, Bu. Iya, Pak. Lebih 30. Bayinya ada sekitar 100 nggak sampai sih, Pak, cuman dari 30 lebih gitu, Pak. Kalau lebih dari 30 tapi tidak, ini kan teori ini boleh, teori ini boleh. Kita tinggal pilih aja teori mana ya. Kalau datanya Ibu merasakan 50, Ibu cukup sebagai peneliti,
Nah, yakin Ibu 50 pergi ke sana ke sini minta datanya. Enggak, biasanya kan ini kalau data itu kan dari data posyandu aja gitu Pak. Iya, ini kan apa? Data minimal yang kita jadikan sampel boleh 30, pakai teori awal boleh 100, tapi 78 yang dijadikan sampel boleh. Tidak masalah, Ibu. Itu makanya dalam ilmu sosial selagi ada teori, boleh kita, tidak ada yang salah gitu. Boleh kita menjawab selagi ada teori dasar pikiran kita gitu. Kalau Ibu jadikan semua itu sampel boleh, berapa Ibu? Kira-kira 50 ada? Lebih Pak. Boleh. Lebih sekitar bagus. 80 gitu Pak. Lebih bagus. Karena sampel adalah hanya memudahkan kita dalam meneliti, lebih cepat kan gitu. Jadi S1 itu adalah saya beri clue, ada bantuan bahwa skripsi itu adalah belajar meneliti, ya, bukan menemukan sesuatu. Cuma belajar meneliti itu seperti apa, mengumpulkan data itu seperti apa, ya, menghitung-hitung seperti apa, menampilkan data itu seperti apa. Itulah skripsi, ya. Bagaimana Bu Sari, Bu yang lain? Paham ya? Lanjut dulu kayaknya Pak. Ada pertanyaan? Bu Titi, oke. Bagi yang lain? Bagi yang lain gimana? Kalau enggak lanjut. Karena tugas kita ini ya. Oke, lanjut. Nah, jika tidak diketahui populasinya, gitu ya. Rumusnya adalah, jadi kita akan bermain dengan rumus, ya. Makanya saya bilang tadi boleh pakai manual. Kalau pakai manual akan ada rumus-rumus seperti ini yang akan ditemui. Sedangkan jika kita pakai Excel, pakai SPSS, kita hanya memasukkan angka, nanti kita rumusnya keluar sendiri hasilnya. Seperti itu. Nah, ini N. N itu adalah itu yang kita cari. Z adalah tingkat distribusi normal pada taraf signifikan, 5%. Berarti ini nanti akan saya ajarkan, ini menggunakan tabel Z. Tabel Z itu seperti apa nanti dijelaskan pada sesi berikutnya. Kalau kita 5%, nilainya 1,96. MOE-nya berapa? Yaitu margin of error. Tadi margin of error kita tetapkan 5%. Ya, 5% berarti 4 kali 5% pangkat 2. Nah, kalau Z berarti 1,96 pangkat 2. Itulah angkanya, seperti itu. Itu contohnya ya. Oke, kita lanjut kepada topik selanjutnya. 15 menit lagi, biar lebih cepat. Ada yang tahu variabel itu apa? Halo? Ada dengar? 15 menit lagi kita selesai. Pak. Apa itu variabel? Atau contohnya? Atau contohnya? Jadi gini, saya contohkan aja. Contoh variabel ya. Pengaruh pengisian pajak, bukan, pengaruh pengaruh SDM terhadap pelaporan pajak. Nah, berarti ada SDM dan pelaporan pajak. Itulah disebut dengan variabel. Variabel adalah sesuatu yang akan kita teliti, sesuatu yang disebut dengan ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri SDM itu seperti apa? Nah, SDM itulah kita teliti, dan pajak itulah yang kita teliti, outputnya teliti. Atau pengaruh makanan terhadap gizi buruk, gitu ya. Makanan itu variabelnya dan gizi buruk itu variabelnya. Nanti variabel dibagi dua, variabel dependen dan independen. Ya, independen adalah variabel bebas, dependen variabel terikat. Dari contoh ini tadi, contoh variabel independen adalah pengaruh dari tadi ya, pengaruh makanan terhadap gizi buruk. Gizi buruk merupakan variabel dependen. Itulah yang akan kita teliti dan tidak boleh berubah-ubah. Sedangkan gizi buruk boleh ditambah, boleh diubah. Untuk gizi buruk bisa jadi tidak hanya makanan, bisa jadi pola hidup, bisa jadi gen,
bisa jadi budaya, seperti itu ya. Makanya independen itu bebas. Boleh 1, boleh 2, boleh diubah. Sedangkan dependen tidak. Atau gini, bagi yang muda ya, di sini muda, pengaruh ketampanan, kekayaan terhadap cinta, seperti itu. Kita tentang cinta ya ibu-ibu ya. Ya, pengaruh orang itu bisa cinta atau sayang kan banyak, dari uang, ketampanan, kecantikan, orang tua, warisan gitu ya. Makanya independen itu bisa banyak. Ada pertanyaan? Silakan. Gimana lanjut? Ini bisa dibaca, tapi saya bisa mencuplikan tadi bahwa itulah disebut dengan variabel, contoh-contohnya. Nah, skala pengukuran, kita lanjut ya. Nah, tadi kan di kuis ada itu, skala. Manakah skala pengukuran dalam statistik? Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya. Nominal adalah paling rendah. Nominal adalah angka-angka, ordinal adalah tingkatan. Misalnya gini, muda, tua, lansia. Nah, kemudian interval adalah suhu itu interval itu. Suhu panas, suhu dingin. Kalau rasio itu adalah pembagian. Misalnya gini, kecepatan kilometer per jam. Berapakah kecepatan orang kilometer per jam? Nah, setiap atau berat miligram, kilogram atau rasio. Kemudian konsep dasar hipotesis ini bisa dibaca. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan ke-8 dan selanjutnya 9. Ini agar lebih cepat lagi. Ini contoh tampilan SPSS. Jadi kita tidak perlu menggaris-garis lagi, tidak perlu membuat apapun lagi. Kita hanya cukup memasukkan angka-angka, maka akan tampil seperti ini. Ini akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Di sini kita bisa lihat errornya ada seperti ini. Kita telah ditetapkan, maka angka akan keluar seperti ini. Dan ini nilai signifikannya nanti akan dijelaskan juga. Ini bisa dibaca nanti, tapi kesalahan. Jadi bisa jadi hipotesis itu kita bangun salah, tapi pada dasarnya betul. Nah, bisa dibaca ya. Tapi kadang-kadang kita membuat hipotesis itu benar, tapi kenyataannya salah. Nah, namanya alfa dan beta. Bisa dibaca. Nah, ini boleh Ibu-ibu menuliskan di kertas 5 menit terakhir ini. Halo, coba buka suaranya semuanya. Ya, Pak. Ya, Pak. Coba jawab ini. Rumus Berapa sampel. jawabannya? Berapa jawabannya? Nomor 1, saya bacakan ya. Selagi saya bacakan, silakan buka tadi rumus Lovin itu. Berapa jawabannya? Sampai kita azan aja ya. Biar nanti tidak ada pertanyaan lagi untuk membuat tugas. Rumus Lovinnya, masukkan ke rumus Lovin. N besarnya adalah 1700. Ya. Tingkat error 5%. Berapa dari 1700 ini bisa dijadikan sampel? Silakan kirim ke WA saya jawabannya. WA saya. Ya. Ya, Pak. Silakan dikirim ke WA saya. Tingkat errornya berapa tadi, Pak? Nah, ini juga sebagai nanti akan ada handicap, akan ada kendala nanti kalau 90% berarti errornya 5% ya. Tapi kalau saya bilang 90% berarti errornya 10%. Ya. Masukkan ke rumus ini. Ke rumus ini. N-nya 1700. Kirim ke WA saya.
kali 0 dengan kali 1/3 Ada yang sudah kirim nih? Bagus. 5% ya. 5% itu 0,05. Pangkat 2. Ya. 5% itu 0,05. Pangkat 2. 0,25 dengan 323,8. Ada yang kirim? Ada yang kirim? Udah ada 2 orang. Berapa orang jadinya? Ayo, ada 2 orang baru. Oh, 1 orang baru di delete-nya. Boleh, nggak salah. Silakan. Azan 18.10 ya, kita sampai azan aja. Ayo, Bu Titi udah, Bu Arum, yang lain? Gimana? Kalau belum, kita belum apa nih? Belum end lagi. Belum pulang lagi. Oke, lanjut soal kedua. Dengan contoh yang sama, berapakah menggunakan Ishak dan Michael? Boleh kirimnya nanti gelembung yang sama atau gelembung baru, boleh. Jumlahnya aja fotokan. Boleh. Kirim Pak. Ya, difotokan boleh atau angkanya aja boleh. Pokoknya paham. Oke, ada. Tidak semua ya, 1, 2, 3. 3 baru. Bapak yang kedua tadi yang mana soalnya Pak? Soal yang kedua ini, dengan kasus yang sama, 1.700, berapa orang? Berarti lihat tabel ya. Lihat tabel 1.700 dengan error 5%. Ini saya bantu ya. 1.700. Tunggu, error dia. Boleh dikasih lihat tabelnya? Ya, ini sedang saya buka. Nah, ini tabelnya 1.700. 1.700. Kalau tidak ada di angka di sini, saya pakai aja. Saya bantu aja dengan soal lainnya. Ah, ini ada 1.700 ya. Berapa angkanya? Ada Pak. 232. Silakan kirim juga jawabannya. Kan kirim juga jawabannya. 1.700 ada ya? Ada Pak. Ya, kirim. Udah Pak. Bagi yang lain gimana? Baru 3 orang yang mengirim. Boleh dalam bentuk angka. Oh, 1, 2, 3. 3 orang.
1, 2, 3. Yang lain gimana? Ibu Arum? Bu Arum suaranya mana? Iya, Pak. Belum lagi. Udah jam 6, 10 menit lagi. Saya tunggu. Jadi seperti itu ya, setiap kita kuliah akan ada contoh latihan dan tugasnya ada. Karena latihan adalah bagian dari belajar. Kalaupun kita membuat latihan atau tugas, kita sudah belajar. Kita udah ngerti sebenarnya, udah paham. Teori itu hanya tinggal kalau kita praktek kasih teori seperti itu. Itu prinsip saya seperti itu. Gimana? Sudah ya? Untuk jawaban nomor 1, ayo Ibu Arum, kirim aja seberapa bisanya. Yang lain? Nomor 1, Pak. Enggak, yang lain belum. Ada 2 orang lagi belum? Jangan dijawab dulu. 1, 2, 3, 4. 1 orang lagi. Arum nurut aja nanti Pak pas pembahasan. Karena setiap jawaban saya nilai ya, tapi nggak masalah. Jadi gini, jawaban nomor 1 adalah 3, 2, 3. Ada 3, 2, 3? 0,8, Pak. Ya. Karena ini orang, boleh kita bulatkan ke atas, boleh kita tidak bulatkan, Ibu-Ibu. Berarti bisa 3, 2, 3, bisa 3, 2, 3, 3, 2, 4. 3, 2, 4. Ya. Baik, Pak. Arum gimana? Dapat angka segitu? Belum sempat nyari Pak, tadi izin keluar bentar. Oh gitu. Pokoknya ikuti aja rumusnya. Hasilnya 3, 2, 3,80. Jadi tidak mungkin kita membagi orang, Ibu ya. Koma-koma. Oke. Berarti udah mulai paham. Sedangkan pertanyaan kedua, 292. Ada jawab 292? Ya. Ya, Pak. Berarti kalau kita pakai rumus Loftin lebih banyak sampel yang kita pakai. Sedangkan kalau pakai rumus Ishak lebih sedikit. Nah, boleh. Mana yang bagus, mana yang mudah, boleh. Ya, mana yang hemat, boleh. Silakan. Oke, terakhir. 5 menit lagi. Pertanyaan terakhir. Kasus 2. Udah ada yang download? Silakan. Mana itu skala nominal? Mana skala ordinal, interval, dan rasio? Sebagai penutup. Pada suatu kelas terdapat siswa laki-laki sebanyak 20 orang dan siswa perempuan 25 orang. Pada akhir semester hanya 3 besar yang dipilih ya dari 45 orang ini. Nah, silakan jawab. Tetap kirim ke WA saya. Nominal siapa aja dari ini? Siswa ini apakah nominal, apakah ordinal? Ya. Nominal adalah angka-angka, ordinal adalah peringkat, interval adalah jarak atau rentang, rasio adalah pembagi. Nah, ini udah terbaca ini. Skala yang kita pakai seperti apa. Silakan dikirim sebagai penutup menjelang azan. Azan 18.10. Absen udah diisi ya. Jangan sampai lupa absen. Jawabnya adalah nomor 1, misalnya gini, nominal. Nominal adalah beras, 3.1 beras. Nah, gitu. Ordinal adalah 93 sampai 96. Nah, gitu cara jawabnya ya. Interval misalnya 20 orang. Ini kan contoh. Jawabannya seperti apa? Silakan kirim. Belum ada yang kirim ya. Oke, masih saya tunggu biar kita segera. Layarnya mana Pak? Apa?
layarnya. Oh, hilang layarnya. Tunggu sebentar. Soalnya. Ya, soal. Oke. Sebentar. Oke, udah nampak? Jadi setelah jawab, semampunya aja dulu. Pokoknya setiap ada jawaban akan saya bantu dengan penilaian. Karena waktu kita udah habis, tenaga kita udah habis, pakai data udah habis, masa nggak ada kontribusi gitu ya. Minimal untuk kita diri sendiri aja. Makanya saya hargai dengan penilaian. Itu ya, Ibu. Silakan dikirim. Lagi kita azan. Jadi minggu depan sampai jam 7, tapi waktu azan kita sholat dulu. Sampai setengah 7 kita lanjutkan. Biasanya setengah jam terakhir itu adalah tanya jawab atau angka-angka yang terakhir-terakhir aja. Jadi tidak banyak lagi, cuma penutupan. Jadi sebelum jam azan kita padatkan materinya. Yuk silakan. Arum gimana? Bu Arum masih sibuk atau gimana? Halo? Bu Arum? Ayo gimana? Atau langsung saya bahas saja? Yuk, waktu mau azan, ini bisa sekalian dibahas, jadi paham. Karena ini adalah bagian dari konsep dasar. Konsep dasar adalah bagian dari pengetahuan kita untuk melanjutkan sesi berikutnya. Nanti saya akan menggunakan kalimat nominal, ordinal gitu ya. Nanti kalau tidak paham, susah. Kalau tidak paham, berarti bisa dibaca, atau sebaiknya dibuat dalam bentuk latihan. Nah, terserah ibu-ibunya, bisa latihan, bisa membaca, bisa mendengarkan, bisa melihat. Boleh pilih salah satu. Tapi ini saya bantu. 1, 2, 3, 4. Oke, Bu Arum mudah. Bu Titik yang belum ya. Bu Titik sedang typing. Oke, akan saya jawab. Silakan. Silakan Bu Ayu. Ini membantu untuk pemahaman teorinya. Oke, saya jawab ya. Oke, silakan desain. Masih typing. 1, 2, 3, 4, 5. Bu Ayu Latifah, silakan desain aja. Silakan. Pada suatu kelas terdapat siswa laki-laki sebanyak 20 orang dan siswa perempuan 25 orang. Berarti dalam kelas ada 45 orang. Pada akhir semester diadakan acara peringkat kelas. Hanya untuk 3 besar saja yang akan dikasih hadiah. Itu tujuannya apresiasi. Ya. Kemudian silakan Bu Ayu, selagi saya baca ya. Dalam bentuk motivasi akan lebih terpacu menjadi lebih baik, maka juara 1, 2, dan 3 akan diberikan hadiah. Juara 1 memiliki rentang nilai 97 sampai 100. Juara 2 rentang nilai 93 sampai 96. Juara 3 gini, 89 sampai 92 ya. Hadiahnya juara 1 2 liter, juara 2 2,5 tepung kue, dan juara 3 1 kilo beras. Oke, sepertinya sudah semuanya. Mari kita jawab. Silakan dibuka mic-nya. Mana yang nominal? Silakan buka mic-nya. Laki-laki 20, Jumlah siswa, Kak. 20 Oke. dan 28. Ya, betul. Nominal adalah angka yang hanya bisa
Nominal adalah angka atau membagi dua sama banyak, laki-laki dan perempuan. Pokoknya ada laki-laki, ada perempuan, atau ada 20 sama 25, angka saja disebut dengan skala nominal. Ordinal yang mana? Itu yang kasus tadi yang terbulat. Oke, tidak masalah. Pokoknya paham aja. Ordinal adalah peringkat, saya bilang tadi ya. Peringkat 1, 2, dan 3 disebut dengan ordinal. Bayi, muda, tua, dewasa, itu ordinal. Ya, itu skala yang menggunakan ordinal. Misalnya kalau dingin, skalanya Celsius gitu ya. Kalau gempa, Richter gitu ya. Kalau ini dalam statistik. Kemudian interval yang mana? Rentang nilai. Ya, rentang nilai. Interval adalah rentang atau jarak. Juara 1 rentang nilai adalah 97 sampai 100. Juara 2 rentang nilai 93 sampai 96. Ya, itu gitu ya. Rasio berarti yang ini, yang ada kilo, yang ada beras, kilo, Fahrenheit, ya, massa, berat, itu disebut dengan rasio karena dia membagi, ya, ada pembagian nantinya. Oke, itu saja pertemuan kita pada kali ini. Untuk minggu depan sudah ada tugas, lihat di LMS-nya masing-masing. Coba saya lihat absennya udah ya. Absen udah. Kalau tugas udah ada juga, silakan diisi rentang waktu Rabu depan. Ya. Ada yang dengar? Pak, yang tugas itu kan, Pak, Ya. yang nomor 1 tugasnya buatlah contoh sampel dan populasi minimal 5. Topik akuntansi 5, akuntansi sektor publik 5 gitu, Pak. Ya, misalnya gini, sektor publik itu adalah tentang apa? Dana desa. Ya. Kalau tentang akuntansi apa lagi? Contohnya pajak, tentang pajak. Cari aja di Google contoh sampel itu seperti apa, gitu ya. Boleh. Berarti di setiap topik itu 5 gitu, Pak? Iya, 5. 5 kalau ingin nilai 105. Kalau nilai minimal boleh sepahamnya aja seperti apa gitu ya. Yang penting paham dulu. Ya, Pak. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak boleh japri nanti cara buatnya. Pokoknya dikumpulkan dalam seminggu. Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Ayu Latifah, Bu Sari, Bu Arum, Yola. Ada pertanyaan? Pak. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan japri aja ya. Alhamdulillah telah berakhir sesi ini. Terima kasih atas semua atensi, semua kesalahan. Mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.